Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati kepada Majelis Taklim Dharma Wanita. Dharma Wanita ya isinya semuanya wanita. Kalau Dharma Wanita lantas isinya laki-laki, itu gawat itu. Tidak sesuai dengan SOP nama. Semoga kehadiran ibu-ibu pada sore hari ini membuat bertambahnya ketaatan kita kepada Allah, membuat kita semakin mulia di hadapan Allah, dan tentu semoga kehadiran ini bisa membuat Allah Subhanahu wa Ta'ala meridhai niat kita, sehingga niat itulah yang akan memudahkan kita semuanya untuk menyempurnakan ibadah rukun Islam yang kelima, yaitu haji. Semoga Allah memanggil nama-nama kita, walaupun tak sempat jasa ini untuk pergi ke Baitullah, tetapi dengan niat yang didawamkan dalam hati, insya Allah Allah mencatat sebagai orang-orang yang berhaji karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang saya muliakan kepada siapa ya? Karena cuma sama wanita, pada ibu-ibu yang insya Allah diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala hidup kita di dunia dan di akhirat. Alhamdulillah, alhamdulillahil qadiril hadim as-sa'id allazi laysa bi-ibtidaihi wa la bi-intihaihi athar. Ahmaduhu subhanahu wa ta'ala wa ashkuruhu ala al-jami' ni'amihi malam al-layl wa nahar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Ibu-ibu yang senantiasa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kehadiran kita di tempat ini itu karena petunjuk Allah. Makanya ada salah satu kalam Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang dimana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pernah menyebutkan amal itu tergantung dengan cara kita meraihnya. Semakin sulit kita untuk bisa melaksanakan kebaikan itu, maka pahala yang Allah berikan itu semakin besar. Semakin susah cara kita untuk menunaikan kebaikan itu, maka pahala yang Allah berikan kepada hamba itu semakin besar. Lihatlah hari ini, sore ini hujan, mungkin ada kesibukan lain. Mungkin di rumah atau kemarin kita sempat menghitung-hitung pagi tidaknya, atau nanti saja. Masih ada juga waktu-waktu lain. Mungkin ada terlintas di pikiran kita kalimat itu atau pikiran itu, tapi hal itu kita mampu lawan, tidak lain karena hanya mengharap ridha Allah, karena terlalu penting akhirat sehingga Allah melupakan hal-hal yang berkaitan tentang keduniaan, sehingga itu bisa kita lewati.
Hanya kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis yang sahih, amal itu bergantung dengan cara kita memperoleh. Ibu agak sulit untuk datang kemari, ketahuilah balasan yang Allah berikan itu begitu dahsyat, begitu besar. Kapan bisa dirasakan? Bisa dirasakan itu setelah selesai pulang dari taklim ini. Akan banyak kebaikan yang kita dapatkan, dan itu berbeda-beda cara Allah memberikan kepada kita. Ada yang pulang dari sini tiba-tiba dapat berita gembira, suaminya naik pangkat, tiba-tiba suaminya dapat rezeki. Ada yang pulang dari sini tiba-tiba namanya dapat informasi, ibu tahun depan namanya haji, masuk namanya daftar untuk berangkat haji. Hal itu dapat diraih dengan kebaikan-kebaikan yang kita lakukan. Maka semakin susah kita memperoleh kebaikan, itu semakin memudahkan untuk terijabahnya doa. Dan tidak boleh ada kata mengeluh, karena hampir setiap 24 jam ikhtiar hati kita, ikhtiar lisan kita itu meminta pada Allah sesuatu yang kita inginkan. Dan sedikit dari manusia menyadari ternyata di balik doa yang kita minta, baik mustahil ataupun tidak mustahil, dengan susahnya cara kita melakukan kebaikan itu, ternyata doa yang menurut orang ketika dia mendengar doa kita susah dikabulkan itu banyak sekali permintaannya, tinggi sekali. Ternyata ibu-ibu, kesusahan kita untuk melaksanakan amal itulah yang membuat Allah memudahkan diijabahnya doa. Ini harus direnungkan. Syaratnya tak boleh mengeluh, karena mengeluh itu tipu daya syaitan, tipu daya amal, tipu daya ibadah. Mengeluh itu hanya menghabiskan waktu untuk kita mencatatkan nama-nama kita sebagai hamba yang kufur. Mengeluh, hujan turun saja mengeluh, itu mencatatkan nama kita sebagai hamba Allah yang sombong. Panas saja mengeluh, itu tidak merasa, tak sadar diri kita ibu-ibu. Ternyata kita sendirilah yang menjatuhkan kalau kita sebagai hamba-hamba yang kufur. Itu contoh-contoh kecil saja yang membuat kita itu tidak menyangka ternyata dalam beberapa jam ketika keadaan itu yang Allah berikan kepada kita, keluar kalimat mengeluh, sumpah serapah, cacian makian, ternyata sikap itu, kalimat itu, akhlak itu yang membuat kita ternoda di hadapan Allah. Paham Bu? Paham? Ya, paham, kita tutup aja. Anda paham ya? Banyak orang-orang tidak menyadari Bu, ibadah itu bukan hanya mengeluh secara krusial, tiba-tiba gaji lambat, itu biasa itu. Tetapi sedikit orang menyadari hal-hal yang sepele yang Allah berikan secara langsung untuk menghidupi manusia, karena itu rahmat Allah. Tapi ketika Allah berikan, banyak manusia yang mengeluh, yang keluar kata-kata yang tak pantas. Hujan saja ini, banyak sekali orang-orang mengeluh itu.
Apalagi event-event yang di Taman Kota itu, Masya Allah, beberapa banyak orang-orang yang mencaci maki hujan. Padahal Allah ingin menyampaikan kepada kita, ada kebiasaan orang-orang soleh, yang walaupun nama saya solehan, tapi orang-orang soleh terdahulu itu memiliki kebiasaan yang unik, sehingga kematian mereka itu membuat orang-orang itu dirindukan kematiannya, karena kebiasaan yang terus diwujudkan, terus dilakukan. Apa itu? Ketika dia mendapatkan sesuatu, melihat sesuatu, itu yang terlintas dalam lisannya adalah kalimat apa? Alhamdulillah. Ternyata ibu-ibu, kalimat ini, akhlak ini, kebiasaan ini, sering-seringnya kita melatih bibir kita, lisan kita mengucapkan kalimat Alhamdulillah. Ternyata itulah yang membuat Allah Subhanahu wa Ta'ala secara langsung, tak pakai SK lagi. Kita kan pakai SK lagi, SKCK lagi, urus ini lagi, macam-macam diurus untuk naik pangkat. Tetapi lihatlah Allah hanya ingin menginformasikan kepada kita kebiasaan akhlak yang terucap dari lisan kita, dari akhlak kita. Alhamdulillah, Masya Allah, Astagfirullah. Ternyata ibu-ibu, kalimat itulah yang menghantarkan kita menjadi orang-orang yang dinaikkan derajatnya di hadapan Allah, sehingga kita menjadi orang yang mulia. Apa yang menyebabkan dia mulia? Kebiasaan yang baik-baik itu, dan itu tidak boleh disepelekan. Rasulullah saja menyebutkan iman itu ada berapa cabang? 70 ya? Iya saja itu. Saya juga tidak tanya-tanya, serius sekali itu. 70 cabang. Coba, selemah-lemahnya iman, sedikit-dikitnya orang yang ada iman dalam dirinya itu, ketika dia lewat depan rumahnya ada batu, dia singkirkan batu itu. Ternyata menyingkirkan batu itu poin bahwa orang itu hidup imannya, dan ini tidak boleh disepelekan. Amal yang terkecil, sesuatu yang terkecil, ibu-ibu, itulah yang membuat Allah Subhanahu wa Ta'ala menghormati kita, memuliakan kita. Cuma kemuliaan ini Allah tidak tampakkan secara zahir manusia, tapi Allah tampakkan kemuliaannya dari kehormatannya, dari keluarganya, dari suaminya, dari anaknya. Begitu Allah memuliakan orang tersebut. Makanya kalau ada, Masya Allah anak itu soleh sekali, pengen seperti anak itu rajin sekali ke masjid, halaknya Masya Allah. Begitu ibu-ibu cara Allah memuliakan hamba. Apa yang menyebabkan hal itu? Kebiasaan yang terus dilakukan, kebiasaan baik yang terus dilakukan. Itulah yang membuat Allah memuliakan hamba. Makanya disebutkan dalam Quran, man ja'a bil hasan falahu asyru amsalih. Kecil saja berbuat baik karena Allah. Makanya jangan sepelekan perkara kecil, kebiasaan kecil. Kalau hal itu diniatkan untuk Allah, itu akan berbuah menjadi fantastis, Bu. Itu akan berbuah menjadi bom waktu. Itu akan berbuah menjadi sesuatu yang besar. Jangan sepelekan hal-hal yang kecil. Dan bersyukurlah ketika kita bisa sampai saat ini menjaga amal itu. Tidak perlu urus-urus orang lain. Sibuklah untuk mengurus diri sendiri. Karena Rasulullah mengingatkan tentang kiamat. Kiamat itu bagaimana?
Mengerikan. Alam barzah itu bagaimana? Mengerikan. Tak ada seutas tali, tak ada seutas pakaian yang akan menutupi tubuh kita. Tetapi yang bisa menutupi itu apa adalah orang-orang yang menyibukkan dirinya, yang menyibukkan dosanya, yang sibuk mencari-cari keburukan dirinya saja. Ternyata itulah yang membuat semakin dimuliakan oleh Allah, dan ketenangan dunia semakin dia rasakan, dan terbukanya akhirat membuat dia rindu dengan akhirat. Kan ada orang itu ketika ditawarkan ininya sudahlah, tidak terlalu tidak terlalu ngotot sekali tentang itu. Kenapa? Karena Allah telah memberikan tentang keindahan akhirat, sehingga tidak ada rasa yang membuat dia itu begitu senang dengan dunia. Dia hanya mendengar saja. Akan tetapi untuk masuk ke sana, kenapa? Karena Allah telah memberikan nyaman tentang akhirat. Makanya Quran menyebutkan ala bizikrillahi tatmainnul qulub. Banyak cara Allah akan memberikan ketenangan pada hamba. Bukan hanya saat ritual ibadah makna saja, ibadah salat, tidak. Tetapi perkara yang menyibukkan diri, meneladani diri, memperbaiki diri, kemudian membawa diri untuk menambah ilmu, membawa diri untuk semakin taat. Ternyata perkara-perkara ini, ibu-ibu, yang menghantarkan kita semakin terarah, semakin mengenal wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, semakin terarah itu. Sehingga dia melihat dunia ini bukan sesuatu yang dianggap santai-santai. Bagaimana Rasulullah, bagaimana sahabat? Apakah mereka santai dengan dunia? Tak. Mereka tak santai dengan dunia. Justru dunialah yang mengejar mereka. Apa yang membuat mereka dunia itu mengejar mereka? Karena kesibukan mereka mengejar akhirat, sehingga dunia itu ikut mengejar mereka. Maka berhentilah untuk mencari popularitas, karena makhluk dari Allah tak akan bisa kita dapatkan itu. Tak akan. Mungkin dia dapatkan di dunia, walaupun dia dapatkan di dunia, tetapi dia akan menghadapi pintu-pintu rasa kecewa untuk dia mendapatkan itu. Betul tidak? Tetapi penyesalan yang amat sangat menyesalan adalah di akhirat dia tak dapatkan itu. Makanya ketika Quran menyebutkan fa amma man saqulat mawazinu fa huwa fi isyati radiyah wa amma man khafat mawazinu fa ummuhu hawiyah. Allah menggolongkan di sini kriteria manusia yang Allah masukkan ke dalam surga dan Allah masukkan ke dalam neraka. Siapa golongan pertama? Golongan pertama adalah golongan orang-orang yang semua hakikat hidupnya dia sudah jual untuk Allah. Dia sudah jual untuk Allah. Jadi ketika dia mendapatkan sesuatu, apa yang terlintas? Alhamdulillah ya Allah. Ketika diberikan ujian, dia bersabar dengan itu. Apa yang membuat kita harus memiliki kriteria itu? Yang harus kita syarat untuk kita memiliki kriteria itu adalah syarat untuk bisa berjumpa dengan Allah. Makanya orang wafat, orang meninggal dunia itu, ketika jasad dan ruh itu terpisah, ini kan kita mau ke sana ini semua. Tapi kalau ibu-ibu mau duluan ya silakan. Saya belakangan aja Bu, nanti 50 tahun ke depan Bu. Tapi semua ke sana kita. Ketika jasad itu Bu berpisah dengan ruh, di situ Rasulullah menjelaskan Bu dalam riwayat yang sahih, ruh itu diambil oleh Allah Subhanahu wa taala sebentar saja.
Itu dijelaskan dalam riwayat itu, dia berhadapan dengan Allah dengan dilapisi mihrab. Artinya dia tidak melihat langsung Allah, dan nanti bisa melihat Allah secara langsung itu nanti ketika kita berada di akhirat. Tetapi setelah dia berhadapan dengan Allah, baru dikembalikan ke jasadnya itu. Makanya orang ketika meninggal dunia itu, jasad itu dengan roh itu tidak beda-beda jauh, berdekatan dia, berdampingan dia. Kita sibuk menangis meratapi, roh itu tidak. Dia akan mengucapkan satu, qaddimu, segerakanlah, segerakanlah, segerakanlah. Segerakan untuk apa? Maksudnya segerakan untuk dibawa jenazahnya ke liang kubur. Makanya sunnah sekali, itu sunnah, bukan wajib, sunnah untuk mempercepat, untuk mempercepat salah satunya itu adalah kematian. Itu dia mengatakan segerakanlah. Ya. Apa yang membuat dia segera? Dan ada juga yang menyebutkan ketika dia sudah meninggal dunia, dia berkata, jangan bawa aku di kuburan itu, jangan tanam diriku. Dia bermohon-mohon, dia teriak-teriak, tapi tak ada yang mendengar itu. Artinya golongan yang pertama itu dia ingin, tidak sabar untuk segera dikuburkan jenazahnya. Apa yang membuat dia tidak sabar? Karena Allah telah memberikan tempatnya, ini tempatmu nanti, kenikmatanmu seperti ini, sehingga dia tidak sabar untuk segera dibawa jenazahnya. Jadi jangan kita kira alam kubur itu sesuatu yang sempit 1,5 meter. Tidak, jamaah. Bahkan hadis yang sahih, sejauh mata memandang, dan Allah memfasilitasi jasad yang soleh itu dengan penuh kenikmatan-kenikmatan. Makanya sekali-sekali orang yang wafat itu dihadirkan dalam mimpi. Untuk apa? Untuk memberikan informasi, ini tempatku, begini keadaanku. Dan itu cara Allah Subhanahu wa ta'ala untuk mengingatkan manusia yang masih hidup.